Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Seiring puji yang tak terhenti hanya milik Allah yang Maha Kasih. Senandung rindu yang tak pernah layu hanya milik Allah yang Maha Tahu. Seiring sanjung yang tak pernah berujung hanya milik Allah yang Maha Agung. Salawat berbingkaikan salam kita sanjungkan buat revolusi alam, yakninya Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Rehan Akil Arhandri, menyampaikan pidato dengan judul Rasulullah sebagai suri tauladan yang luar biasa. Hadirin yang berbahagia, siapa yang tidak mengenal dengan sesosok manusia yang ummi, pembawa dan pencerah terhadap peradaban manusia? Siapa lagi kalau bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memang merupakan figur yang pantas untuk dipuji oleh siapapun, sebab beliau memiliki kesempurnaan, baik itu sikap, perilaku maupun tutur katanya. Banjiran pujian terhadap beliau sekalipun tidak akan pernah lekang dimakan oleh zaman. Bahkan sejak zaman para sahabat sekalipun, pujian tersebut masih mengalir sehingga sekarang. Pujian, kekaguman dan lain-lainnya terhadap kepribadian Rasulullah tidak hanya diapresiasikan oleh orang muslim saja, tetapi orang non-muslim tidak terlepas dari kekaguman mereka ketika mereka mempelajari terhadap kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kajian dan pelajaran mengenai kepribadian beliau pasti benar selama mereka masih berpegang teguh terhadap prinsip yang objektif. Michael Hahart misalnya, beliau mendapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di urutan yang pertama dari 100 orang tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Jika di atas terdapat kekaguman-kekaguman yang bersumber dari orang non-muslim, yaitu bersumber dari manusia, maka tidak dipungkiri pula bahwa pujian-pujian terhadap beliau sudah ditegaskan dan diungkapkan oleh Sang Pencipta sendiri. Allah Subhanahu wa taala seringkali memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan yang mesra di dalam Al-Qur'an. Apa contohnya? Misalnya, ya ayyuhan nabi, kata Allah, ya ayyuhal muddathir, ya ayyuhal muddammir, dan lain sebagainya. Dan jikalau dipanggil dengan nama tersebut pasti diiringi dengan gelar. Ya ayyuhan nabi, apa kata Allah? Muhammadur Rasulullah wa ma Muhammadun illa Rasul wa mubashirin bi rasuliyati min ba'dismuhu Ahmad, dan lain sebagainya. Hal ini memang merupakan sesuatu yang berbeda dengan para utusan-utusan dan nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Sebagaimanapun ini bukan menjadikan beliau sebagai anak emas atau menjadikan beliau dimanjakan, dan juga terbebas dari teguran-teguran ketika beliau berbuat salah. Sebagaimana yang kita ketahui, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak terlepas dari teguran-teguran, baik itu teguran yang keras maupun teguran yang lembut. Namun Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan Rasulullah teguran, Allah Subhanahu wa taala mendahulukan teguran tersebut dengan kalimat afallahu anka, yakni Allah telah memaafkan kesalahan-kesalahannya terlebih dahulu. Untuk konteks kekinian bagi kita, sikap yang hanya sekedar tidak bermuka masam kepada orang lain ataupun kepada sesama kita sudah dianggap dan merupakan sikap yang baik. Inilah bedanya antara manusia biasa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau diberi wahyu.
semua perbuatan, sifat dan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu dalam kontrol Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apabila terdapat perilaku yang kurang baik, beliau ditegur, meskinya menjadi lebih baik lagi. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya menginginkan kekasihnya menjadi suri tauladan yang terbaik bagi umat manusia sekalian alam. Hadirin yang berbahagia, atas dasar itu Abbas Al-Aqad mengklasifikasikan sifat manusia terbagi menjadi 4 macam, yakninya pemikir, ahli ibadah, pekerja, dan juga seniman. Rasulullah dan Al-Quran merupakan suatu hal yang menyatu. Sampai-sampai Aisyah ditanya oleh para sahabat, "Ya Aisyah, bagaimana akhlaknya Rasulullah?" Maka Aisyah dengan santainya menjawab, "Apakah kamu membaca Al-Quran? Aqra'ta Al-Quran?" Kata Aisyah, "Na'am, saya membaca Al-Quran." "Apakah kamu memahaminya?" "Afahimtal Quran?" Kata Aisyah, "Na'am, saya berusaha memahaminya." Kana khalquhul Quran. Akhlak Rasulullah seperti Al-Quran yang kamu pahami. Akhlak Rasulullah seperti Al-Quran yang kamu baca. Maka dari itu, jika kita ingin mengenal Rasulullah, maka letaknya ada di dalam Al-Quran. Dan jika kita ingin mengenal Al-Quran, tentu saja letaknya ada di kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin yang berbahagia, di dalam Al-Quran kalimat yang paling indah dan yang paling nyaman untuk didengar, pujian untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara tegas adalah uswatun hasanah. Apa itu uswatun hasanah? Bukan hanya sekedar contoh yang baik, tetapi menjadi contoh yang paling sempurna dan yang paling baik. Maksudnya, semua perilaku tidak ada yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Tidak ada perilaku apapun yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Apa yang tidak diajarkan oleh Rasulullah? Bagaimana cara berjalan, Rasulullah ajarkan. Bagaimana cara makan, Rasulullah ajarkan. Bagaimana cara tidur, Rasulullah ajarkan. Dan lain sebagainya. Bukan hanya itu saja, pada istrinya ia ajarkan, kepada anaknya ia ajarkan, berperang ia ajarkan, bahkan berbisnis pun ia ajarkan. Apakah ada nabi yang lain yang dikatakan oleh Allah uswatun hasanah? Tidak ada. Karena Rasulullah hanyalah utusan Allah yang paling sempurna. Dialah Rasulullah yang paling sempurna dari utusan-utusan atau nabi-nabi Allah yang lainnya. Maka dari itu sebaiknya kita berbangga sebagai umat Rasulullah. Sebaiknya kita sebagai umat Islam berbangga memiliki nabi yang paling sempurna di antara utusan-utusan Allah yang lainnya. Hadirin yang berbahagia, saya rasa cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.